Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di webinar Cara Tingkatin Closing Pakai Strategi Copywriting. Wah, dari temanya aja udah menarik banget ya. Pasti udah pada penasaran nih. Pengen belajar bareng Kak Salwa dan Kak Ferry. Oke, dari tadi udah ada yang standby ini di sini. Ada Kak Saiful, Kak Yeti. Ini Kak Infinix Smart 6 siapa ya? Belum ganti namanya ya? Ya, belum, bentar. Nah, nggak apa-apa. Ada Kariska juga ya di sini. Oke, Yuli Jogja, Kak. Wih, nih, Kak Yuli biasanya kayaknya udah sering banget ikut webinar ya, sampai-sampai udah duluan absen nih. Oke, coba teman yang lainnya boleh dong absen dulu, tulis nama dan dari domisili mana aja nih, pengen tahu aku. Kayaknya jauh-jauh ya. Nah, sambil teman-teman kenalan, aku juga mau kenalan karena aku yakin di sini banyak banget yang belum tahu aku. Nah, perkenalkan nama aku Iis Nurasana. Teman-teman boleh panggil aku Teh Iis ya. Aku salah satu tim komunitas online shop Indonesia, teman-teman. Nih, Irma Bandung katanya. Oke, teman-teman di sini udah pada masuk komunitas online shop belum nih? Rona Jayapura. Wih. Saiful Bogor. Oh, jauh-jauh ya ternyata. Oke, nah aku mau jelasin sedikit tentang komunitas online shop ini, teman-teman. Jadi komunitas online shop ini ada 3 grup WhatsApp ya, teman-teman. Ada grup komunitas bisnis muslimah yang isinya tuh ada emak all shop yang baru merintis, ada komunitas brand owner Indonesia juga yang dalamnya tuh orang-orang yang brand owner gitu. Terus satu lagi ada komunitas produsen muslimah. Nah, di sini cewek-cewek produsen nih yang udah apa ya, yang udah bikin produk sendiri, yang udah produksi sendiri. Nah, untuk teman-teman yang belum gabung, boleh ya nanti gabung, aku share linknya. Oke, nah karena, wih Malang hadir katanya, mamaknya Abdullah, Sulawesi Selatan nih, jauh-jauh. Ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar banget ya, pengen belajar. Kali ini tim komunitas online shop Indonesia mengundang Kak Ferry dari tim Maju dan Kak Salwa Diena dari tim SBO. Nah, Kak Ferry ini sebagai content lead dari nggak bisa di bentar. Content lead dari Maju Indonesia, teman-teman. Nah, kalau Kak Salwa ini sebagai tim marketing dari Bumi Langit dari Sekolah Bisnis Online. Nah, oke, biar gak kelamaan nih karena teman-teman pasti udah nggak sabar pingin belajar ya. Kita langsung mulai aja, kita panggil Kak Salwanya. Oke, Kak Salwa udah masuk ke Zoom-nya belum ya? Udah. Oke, Kak Salwa. Nah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Kak Salwa ya? Ya, betul. Oke, mungkin boleh Kak Salwa perkenalan dulu, kemudian langsung share materi aja nih. Ya, untuk Oke, sip. silahkan. Oke, makasih Thais. Senang hati. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Wow, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kumpul lagi nih ya di webinarnya SBO dan juga Maju Indonesia dan juga komunitas online shop Indonesia. Nah, teman-teman aku mau tanya dulu dong sebelum masuk ke materinya nih. Nah, hari ini kan kita mau bahas tentang lebih banyak tentang copywriting. Nah, di sini teman-teman ada yang belum paham apa itu copywriting atau masih bingung gimana sih sebenarnya membuat copywriting itu. Nah, boleh share di kolom chat teman-teman. Caption gitu ya. Nah, betul. Copywriting itu bisa termasuk caption atau misalkan kalau di Facebook itu status Facebook, kalau misalkan di TikTok juga caption TikTok dan lain-lain. Tapi sebenarnya copywriting itu luas banget ya, bukan hanya caption aja, tapi satu tulisan yang bisa membuat orang-orang tuh tertarik untuk beli produk kita di online gitu. Jadi copywriting itu sebenarnya bisa dipakai untuk di mana aja teman-teman, misalkan untuk teman-teman yang usahanya udah pada besar nih, yang udah punya website. Nah, itu copywriting itu diperlukan untuk di websitenya. Terus apalagi untuk teman-teman yang jualnya di sosial media ya, tentu saja copywriting sangat diperuntukkan untuk bikin caption, terus misalkan bikin video reels di Instagram atau bikin video TikTok. Nah, itu butuh yang namanya copywriting teman-teman, karena banyak juga yang hanya yang cuman tahu, oh ternyata copywriting itu sesingkat-singkat itu ya. Nah, ternyata tidak juga nih teman-teman, copywriting itu bisa singkat, bisa panjang banget, bisa bentuknya storytelling, dan banyak lagi. Coba aku mau
Masih bingung Kak? Oke, jadi masih pada bingung nih tentang copywriting gitu ya. Nah, betul sekali, sore hari ini aku dan Kak Ferry nanti dari tim Maju Indonesia akan membahas tentang copywriting. Nah, ini bisa teman-teman catat dulu. Jadi teman-teman boleh bawa buku catatan atau misalkan bawa di dekat laptopnya, di dekat handphonenya, disediain note-note-nya ya, untuk teman-teman bisa catat apa sih copywriting itu dan gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan penjualan kita gitu. Karena tentu saja kita kan jualannya lewat online ya, dan gimana sih caranya biar orang-orang tuh tertarik ikut kelas kita atau misalkan beli produk-produk kita. Nah, itu caranya adalah dengan copywriting kayak gitu. Nah, sampai membuat video pun, sampai membuat video di Instagram, di TikTok dan dimanapun itu membutuhkan yang namanya skill copywriting, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ini belum paham apa sih sebenarnya yang kita bisa ambil dari sisi copywriting gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih, teman-teman di sini jualannya kebanyakan apa sih? Boleh share di kolom chat dong. Misalkan Salwa fashion misalkan kayak gitu, atau tadi misalkan Teh Iis di bidang kuliner gitu. Nah, itu boleh di-share dong teman-teman, biar nanti contoh-contohnya bisa disesuaikan nih dengan bisnisnya teman-teman saat ini gitu. Nah, aku mau tanya juga di sini ada yang sudah masuk komunitas online shop Indonesia atau bahkan sekarang baru pertama kali ikut kelas SBO atau kelas di komunitas online shop Indonesia. Boleh share di kolom chat teman-teman, ini baru pertama kali kah ikut webinar di SBO atau udah sering nih ikut kelas-kelas di SBO dan juga di komunitas online shop? Baru pertama kali, oke. Baru pertama kali. Wah, berarti banyak juga yang baru pertama kali ya ikut kelas-kelas di SBO dan juga di komunitas online shop. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau lebih lanjut info tentang sekolah bisnis online, nanti saya akan kasih ke teman-teman link untuk teman-teman bisa tahu info-info tentang sekolah bisnis online. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau kehilangan info-info dari sekolah bisnis online, boleh follow dulu sekolah bisnis online.id. Nah, sebenarnya SBO itu apa sih? Nah, teman-teman, komunitas online shop Indonesia ini punyanya SBO, teman-teman. Yang di dalamnya ada komunitas bisnis muslimah, ada komunitas produsen muslimah, ada komunitas brand online Indonesia. Jadi, SBO itu satu tempat atau wadah kelas ya, sekolah bisnis online ya, yang akan membantu teman-teman untuk membesarkan bisnisnya, untuk membangun bisnisnya semakin lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, nah ini tanpa panjang lebar, kita langsung ke materi aja ya teman-teman. Jangan lupa siapin catatannya untuk dicatat-catat. Nanti juga ini akan ada recordnya, tapi aku saranin sih teman-teman untuk ngikutin kelasnya ya dibanding recordnya, karena feel-nya akan beda pasti. Ketika teman-teman hanya ngikutin recordnya aja kayak gitu. Jadi bisa tanya jawab juga kalau misalkan hadir di webinarnya. Insya Allah webinarnya paling lambat akan berakhir di jam 5 lebih lah ya. Teman-teman, jadi pantengin terus, catat hal-hal yang penting. Nanti kalau misalkan mau ada yang ditanyain, teman-teman boleh langsung share di kolom chat untuk menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya teman-teman. Oke, aku izin share screen ya. Oke, udah adakah slide-nya? Sudah ada ya teman-teman slide-nya? Oke, sip. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar bareng-bareng teman-teman untuk materi tentang naikin tingkat closing pakai strategi copywriting. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya Kak Salwa untuk naikin closingan dari copywriting gitu. Terus ini sedikit dulu perkenalan. Perkenalan dulu tadi, jadi webinar ini kolaborasi dari SBO dan juga
maju Indonesia kayak gitu. Nah, untuk hal ini, untuk di sesi pertama ini teman-teman akan belajar bareng aku, sharing-sharing bareng aku. Kenalnya aku Saudara Puspita, tim marketing dari Bumi Langit Group, terlebih lagi di SBO juga, tim marketing dan brandingnya di SBO. Terus kalau misalnya teman-teman mau bertanya tentang SBO atau tentang komunitas-komunitas di SBO, boleh mampir ke Instagramnya komunitasonlineshop.id dan juga @sekolahbisnisonline.id. Nah, nanti teman-teman banyak akan dapetin info-info banyak tentang SBO itu seperti apa, kelasnya apa aja, jadwalnya kapan, dan lain-lain itu ada di Instagramnya @sekolahbisnisonline.id. Nah, pantengin juga story-storynya, highlight-highlightnya, atau apapun itu video-videonya boleh teman-teman kepoin untuk teman-teman yang mau dan udah berminat nih untuk ikut-ikut SBO. Nah, tadi aku udah baca sedikit ya, ternyata ada yang lagi nabung nih untuk ikut kelas SBO. Bismillah ya, Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk teman-teman bisa semuanya bisa ikut kelas SBO dan makin besar lagi bisnisnya. Amin. Nah, bikin kopi memikat gimana caranya sih Kak Salwa gitu ya. Nah, ini yang dari tadi dan mungkin dari kemarin-kemarin teman-teman tungguin gitu ya. Bikin kopi memikat itu seperti apa sih? Nah, teman-teman harus tahu dulu nih kepada siapa atau tulisannya itu ditujukan ke siapa. Jadi teman-teman harus mengenal tentang target market. Maka dari itu kalau ketemu Kak Salwa pasti bakal bahas tentang target market, karena memang target market itu memang sepenting itu ketika teman-teman nggak tahu nih siapa target marketnya, siapa audiens yang teman-teman akan tuju, siapa yang akan beli produknya teman-teman jadi akan bingung nih, nanti sisi copywriting-nya akan seperti apa, sisi kontennya akan seperti apa, itu pasti bakal bingung banget karena teman-teman belum paham apa itu target marketnya. Nah, maka dari itu PR-PR yang kemarin nih yang dikasih sama TIIS tentang target market itu kerjain ya. Atau misalkan nanti kita kan ada PR nih, jadi teman-teman yang baru pertama kali nanti akan dikasih link untuk ikut di komunitas online shop Indonesia. Nah, itu teman-teman nanti akan dikasih linknya sama Teh Iis, biar teman-teman masuk ke grupnya. Nah, di grupnya ini banyak banget nih PR-PR yang harus teman-teman kerjakan, tapi tenang aja itu gak akan kita buru-buru kok, dan akan kita bantu teman-teman biar makin besar bisnisnya kayak gitu. Nah, untuk target market ini mungkin teman-teman yang udah paham sedikit ya tentang target market, ya teman-teman harus tahu, misalkan sederhananya aja ya untuk target market, karena target market itu sangat luas banget, tapi teman-teman bisa paham sederhananya aja, misalkan apakah target market teman-teman gendernya itu perempuan atau laki-laki, terus usianya dari berapa sampai berapa, terus kesukaannya apa, nah itu teman-teman harus tahu gitu. Nah, di sini aku nggak bahas tentang target market sedetail itu, tapi teman-teman aku bakal bahas 3 sisi market nih yang harus teman-teman tahu ketika teman-teman bikin copywriting. Yang pertama itu ada 3 tahap market, teman-teman. Yang pertama ada cold market, yang kedua itu ada warm market, dan yang ketiga itu ada hot market. Nah, jadi sebenarnya cold market, warm market, dan hot market itu sebenarnya apa sih perbedaannya Kak Salwa gitu, dan kenapa pebisnis online, pengusaha, mau itu di bidang jasa, di bidang fashion, di bidang kuliner, bahkan dan lain-lain pun itu harus paham mengenai 3 tahapan market ini. Jadi untuk yang pertama tadi adalah cold market. Cold market itu adalah orang-orang yang belum tahu siapa brand teman-teman, apa sih brand teman-teman, misalkan sekolahbisnis.id. Nah, orang-orang nggak tahu tuh ada yang namanya SBO misalkan kayak gitu ya. Terus orang-orang nggak tahu juga nih produk-produk kita. Nah, itu adalah cold market teman-teman yang harus kita cari. Nah, jadi copywriting untuk cold market, copywriting untuk warm market, copywriting untuk hot market itu sangat berbeda-beda teman-teman, karena tujuannya pun udah beda. Kalau misalnya cold market kita menyadarkan orang untuk tahu nih siapa kita, apa produk yang kita jual. Nah, kalau misalkan warm market ini mereka udah teredukasi dengan produk kita, mereka udah tahu nih produk kita, tinggal kita kita sedikit-sedikit kita gencarin ya untuk beli produk kita. Terus yang hot market adalah orang-orang yang udah tahu, udah paham, udah tahu fitur-fitur produk kita, dan kita tinggal sedikit-sedikit posting, mereka pasti mau ikut kayak gitu. Jadi mereka tinggal beli. Jadi teman-teman harus dicatat ada 3 tahapan dalam market. Yang pertama adalah hot market, itu orang-orang yang belum tahu siapa kita. Terus ada warm market, atau orang-orang yang udah tahu nih siapa kita, tapi mereka butuh diyakinkan untuk beli produk kita. Terus yang ketiga adalah di hot market, mereka udah tahu produk kita, mereka udah tahu kita siapa, mereka udah tahu fitur-fitur produk kita apa, mereka udah tahu nih value produk kita apa, tinggal kita yakinkan mereka untuk beli produknya sekarang juga. Nah, itu adanya di hot market. Hot market juga nih untuk teman-teman yang mungkin kayak SBO misalkan ya, bentuknya jasa gitu ya. Jadi kita kan ada after class, itu adalah hot market nih biar mereka repeat order. Jadi hot market itu gimana caranya dari warm market jadi hot market, gimana caranya orang-orang yang tadinya belum beli jadi beli, dan juga gimana caranya
ketika orang-orang yang udah beli lagi kita gitu. Dan jadi langganan di kita. Nah, itu adalah tugas dari Hot Market. Dan ketiga market itu beda-beda, teman-teman. Caranya gimana, penyampaian gimana itu beda-beda gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada di slide ke sekian ya. Bikin konsumen mau beli produk kita tuh seperti apa sih Kak Salwa? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan teman-teman yang harus teman-teman catat. Itu yang pertama adalah awareness. Calon konsumen itu di bagian awareness itu mereka harus paham masalah mereka tuh apa dan kebutuhan mereka itu apa untuk memenuhi atau mensolusikan masalahnya kayak gitu. Jadi di tahapan awareness ini gimana caranya kita bikin copywriting yang kita bikin seolah-olah masalahnya mereka tuh bakal tersolusikan gitu, bakal tersolusikan. Nah, mungkin teman-teman agak bingung nih ya, ketika masalah tersolusikan itu gimana sih caranya kayak gitu ya Kak Salwa. Nah, ini teman-teman ada caranya, kalau cara mudah yang sering kita lakukan ya di SBO, di Yuka Indonesia, di Muri Handayani, di semuanya unit bisnis kita, caranya adalah dengan teman-teman paham yang namanya pain dan hope gitu. Nah, pain itu adalah kesakitan, permasalahan konsumen kita apa, terus hope-nya itu apa sih yang mereka inginkan dari solusi permasalahannya mereka. Misalkan ada produk pelangsing misalnya gitu ya. Pain-nya adalah orang-orang tuh banyak yang pengen langsing karena misalkan ada standarisasi kecantikan di Indonesia misalnya gitu ya. Banyak orang-orang yang misalkan pengen langsing gara-gara dia udah overweight atau misalkan dia udah ya kelebihan berat badan dan memang harus menurunkan berat badan. Terus misalkan ada yang dari ibu-ibu melahirkan pengen kembali ke semula gitu ya badan-badannya gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman, oh ternyata pain-nya adalah mereka pengen langsing. Lalu hope-nya adalah teman-teman solusikan dengan produknya teman-teman. Jadi ketika konsumen kita pengen langsing, oh ini ada loh namanya produk Salwa Beauty misalkan kayak gitu ya. Salwa Beauty. Nah, ini bakal kasih kalian gimana caranya misalkan menurunkan berat badan hanya dalam waktu 10 hari misalnya kayak gitu ya. Ini kan sangat ekstrim gitu ya. Jangan 10 hari dan 1 bulan misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah kalau misalkan di pain dan hope-nya. Kalau misalkan di bidang fashion nih, di bidang fashion misalkan orang-orang tuh pengen pakai misalkan permasalahannya adalah mereka pengen kelihatan kayak eye catching gitu ya, pakai bajunya. Nah, itu bisa juga nih pain dan hope-nya teman-teman. Mereka pengen kelihatan cantik saat keundangan, terus hope-nya yang kita bisa kasih adalah kita kasih ini solusi, kita bikin yang namanya gamis spesial untuk keundangan yang tanpa ribet tapi masih tetap elegan, masih bisa untuk dipakai formal and informal misalnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini boleh teman-teman catat, itu rumusnya adalah pain dan hope, atau teman-teman harus tahu masalah dari konsumen teman-teman lalu solusikan dengan produknya teman-teman kayak gitu. Jadi target market itu benar-benar sangat penting kan. Jadi teman-teman harus tahu nih apa sih permasalahan dari konsumen-konsumen aku itu apa kayak gitu. Terus lanjut ya, karena ini aku hanya kebagian sekitar 20 menit ya teman-teman. Jadi maaf kalau misalkan agak sedikit kebut bisnis ya. Jadi ini aku mau yang penting bisa masuk ke teman-teman gitu. Terus yang kedua adalah knowledge atau keingintahuan gitu. Calon konsumen mulai tahu fungsi, fitur, dan beli produk kita. Caranya adalah kalau misalkan teman-teman mau memasukkan copywriting dari pihak tahunya nih, dari knowledge produknya teman-teman, itu harus dengan sangat jelas dan sesuai dengan kebutuhannya mereka. Kadang kan ada yang bilang kalau misalnya jualan itu jangan masukin fitur karena orang-orang nggak peduli tentang fitur. Tapi semua orang itu, beberapa orang pasti peduli tentang fitur. Apalagi kalau misalnya kita mau beli alat-alat elektronik, kita pasti peduli banget tentang fitur ya. Oh ternyata ini kameranya misalkan kamera 3, terus apa pikselnya berapa dan lain-lain, itu pasti peduli dengan fitur. Caranya adalah teman-teman kalau misalkan di knowledge ini harus yang namanya jelas dan juga sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Misalnya teman-teman jualan produk kesehatan. Nah, itu teman-teman harus kasih tahu juga nih, oh ini terbuat dari bahan ini, terbuat dari bahan ini. Misalkan skincare juga bisa nih, terbuat dari bahan ini itu. Misalkan kayak niacinamide, ini bisa, misalkan bahannya dari niacinamide, ini bisa melembutkan kulit wajahnya emak, misalnya kayak gitu. Nah, ini butuh sebenarnya yang namanya fitur, tapi memang fitur itu harus dibarengi dengan value dari produknya teman-teman juga. Jadi, jangan sampai hanya fitur aja, oh ini terbuat dari bahan sutra, misalkan gitu ya, fashionnya, atau terbuat dari bahan A, tapi nggak disambungin dengan value-nya. Terus ya apa kalau misalkan aku beli produk kamu terbuat dari bahan A,
Terus value buat aku apa? Apa yang aku dapetin misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga value produknya teman-teman. Misalkan yang tadi aku udah kasih contoh, oh ini terbuat dari bahan asam lemak biar kulit emak makin cerah, biar keriputnya berkurang. Nah itu yang bikin konsumen itu mulai tertarik dengan produk-produknya kita kayak gitu. Lanjut, ini ada di liking nih. Cara konsumen suka dengan produk kita itu ada dua, teman-teman. Itu yang pertama adalah value, kita harus masukin value yang mereka inginkan dan value yang ada di produk atau bisnis kita. Gitu, value yang mereka inginkan misalkan ya tadi mereka ingin langsing, terus dan lain-lain, dan itu harus masuk juga ke produk kita kayak gitu. Terus yang keempat adalah conviction atau bikin orang-orang tuh yakin, bikin calon konsumen yakin beli produk kita, ya itu tadi teman-teman harus paham yang namanya value produknya teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih ketika ditanya, ketika dikasih PR gitu ya, ini value produknya apa gitu ya, oh apa ya, aku nggak tahu nih apakah produk aku bervalue gitu ya. Jangan sampai teman-teman merasa produknya teman-teman tuh gak bervalue, padahal misalkan produknya itu sangat-sangat bervalue misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu value-nya itu apa. Jadi value itu adalah sesuatu yang tidak ditemukan di bisnis lain atau di produk lain, tapi ada di produknya teman-teman. Misalkan, kalau misalkan ini sekolah bisnis online misalnya ya, sekolah bisnis online itu value-nya kita akan mengajari emak-emak ya, karena kita target marketnya emak-emak, dan jarang juga nih di orang lain ngajarin emak-emak gitu ya, dari nol, dari belum bisa, dari kita ajarin step by step-nya. Nah, itulah value yang kita angkat nih ke konsumen, ke halayak konsumen kayak gitu, biar oh ternyata di sini bisa dari nol ya kita diajarin. Misalkan kita belum paham target market, diajarin, terus ada sesi PR-nya, ada sesi diskusi selama 1 bulan, ada bahkan sesi diskusi selama 3 bulan, kita bisa terus-terusan. Terus misalkan ada kumpulan alumni SBO-nya yang bisa ketika kita ada masalah tentang bisnis, kita tinggal curhat di sana, terus dikasih solusi. Nah, itulah value yang tidak ada di bisnis atau di produk orang lain, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman harus cari value produknya teman-teman, biar nanti ketika bikin copywriting itu gampang banget. Terus yang ketiga adalah purchase. Gimana caranya orang-orang untuk mulai beli dengan produk kita adalah proses jual belinya ini, teman-teman, ini boleh dicatat, proses jual belinya ini jangan sampai terlalu belibet gitu ya. Kadang orang-orang tuh membandingkan misalkan shop A dengan shop B, dari toko A dengan toko B itu dari kemudahan mereka membeli. Ketika makin ribet, mereka makin males gitu ya. Rata-rata kayak gitu ya, apalagi untuk marketnya di SBO dan lain-lain itu, karena kan kita emak-emak gitu ya. Mama itu sangat unik kalau menurut aku ya, menurut kita semua, mereka tuh sangat unik dan mereka inginnya misalkan cepet, terus simple. Nah, itulah yang kita berikan ke mereka. Mereka bisa ikut kelas-kelas di SBO tuh dengan cara simple dan mudah. Mereka tinggal cukup WhatsApp ke adminnya, mau curhat dulu juga boleh. Nah, itulah value juga yang kita berikan untuk calon-calon konsumen di SBO kayak gitu. Kita lanjut ya, karena belum ada pertanyaan ya. Kalau teman-teman kalau misalkan mau bertanya, boleh langsung share di kolom chat ya. Ini aku satu slide lagi, sepertinya ya. Oke. Satu slide lagi, tenang ya, karena ini dikasih waktu sama Teh Isa cuma 20 menit ya, teman-teman. Jadi mungkin aku agak cepat-cepat, tapi gak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul dari recordnya, boleh di-share ke grup WA-nya ya, nanti Teh Iis bantu untuk jawab, dan aku bantu untuk jawab di grupnya melalui Teh Iis gitu. Nah, ini aku bakal share tentang rumus copywriting. Satu rumus copywriting yang akan aku share ke teman-teman, ada rumus BAB. Oke, jangan negatif dulu ya. Jadi rumus BAB itu adalah before after break gitu ya, bridge. Nah, ini rumus copywriting-nya adalah before nih. Ini sama seperti yang tadi. Jadi teman-teman itu harus tahu masalahnya. Masalah dari konsumen itu apa, keadaan sebelum menggunakan produk dari kita tuh apa. Misalkan masalah dari konsumen itu mereka jerawatan, misalnya kayak gitu, keadaannya ketika sebelum pakai produk kita, misalkan jerawatnya satu muka gitu ya, jerawatnya nggak hilang-hilang, misalkan kayak gitu ya, tapi misalnya jerawatnya nggak hilang-hilang gitu ya. Terus afternya itu adalah menawarkan apa yang akan mereka dapatkan dengan produk kita, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk afternya adalah, ketika kamu pakai skincare dari Salwa Skincare, misalkan gitu, dari Salwa Skincare, jerawat kamu bakal perlahan-lahan akan memudar gitu ya. Jadi tunggu aja dalam waktu 1 bulan jerawat kamu akan memudar. Terus yang ketiga adalah berikan solusinya kayak gitu. Nah, solusinya adalah misalkan
konsumen A gitu ya, solusinya adalah pakai sunscreen dari Sawa Skincare A. Yang pertama, step pertama adalah pakai sunscreen, terus yang kedua adalah pakai toner, misalkan kayak gitu. Salah, pakai toner dulu, terus pakai serum, terus pakai sunscreen, terus pakai day cream. Nah, itu step by step atau solusi-solusi yang kita tawarkan untuk konsumen biar keluar dari permasalahannya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai ini, teman-teman harus tahu nih permasalahan dari konsumen itu apa. Nah, kalau misalkan lebih mudahnya adalah kondisi konsumen kita sekarang itu seperti apa. Terus yang keduanya tawarkan solusi yang sesuai mereka mau. Yang tentu aja ada di produk kita gitu ya. Terus yang ketiga, gimana caranya? Nah, yang diberi itu gimana sih caranya biar mereka itu pakai produk kita. Dan gimana caranya biar produk kita itu dipakai sama mereka. Gitu, teman-teman. Terus ini aku ada sedikit kutipan ya, teman-teman. Ini kutipannya adalah sebenarnya ini karena slide-nya ketutupan ya. Kalau di aku. Nah, good marketing and copywriting simply articulate the move from before step the after step. Jadi, marketing dan copywriting yang bagus itu secara sederhana menjelaskan perubahan dari kondisi sebelum ke kondisi setelah. Nah, sesederhana itu teman-teman. Jadi sebelum mereka pakai produk kita itu mereka seperti apa dan sesudah itu seperti apa. Misalnya nih dari SBO misalkan kayak SBO ya. Oh, sebelum mereka kenal SBO, mereka bingung nih gimana caranya memulai bisnis. Mereka bingung juga gimana caranya mengembangkan bisnis, gimana caranya membesarkan bisnis. Setelah ketemu sama SBO, mereka jadi tahu sistem bisnis itu seperti apa. Terus cara misalkan cara sederhana deh, cari target market itu seperti apa, cara menghitung HPP produk seperti apa, cara launching produk seperti apa, mereka tahu dari SBO. Nah, itulah dari sesederhana itu menjelaskan perubahan dari kondisi sebelum ke kondisi sesudah. Nah, seperti itu. Nanti untuk rumus-rumus copywriting lainnya, aku akan share di webinar-webinar selanjutnya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang tadi banyak juga yang baru pertama kali ikut kelas-kelas di SBO dan juga ikut webinar-webinar di komunitasnya, nah, boleh banget nanti TIIS minta link daftarnya ya untuk bisa teman-teman daftar ke komunitasnya. Nah, biar teman-teman nggak ketinggalan juga tentang seputar info-info di SBO, kelas-kelasnya ada apa aja, jadwalnya kapan aja, teman-teman boleh kepoin Instagramnya @sekolahbisnisonline.id. Nah, jadi kita itu nanti akan ada kelas kebut bisnis, teman-teman. Namanya kelas kebut bisnis, biar kita kebut nyari omset ya, nyari profit bisnis. Jadi, teman-teman akan diajarin dari awal hingga bisa gitu ya, hingga teman-teman bisa membesarkan bisnisnya teman-teman. Boleh nanti kalau misalkan mau daftar, boleh DM admin di SBO di @sekolahbisnisonline.id, boleh langsung daftar aja. Misalkan nih, Mbak Admin, aku mau ikut kelas-kelas di SBO, tahu infonya dari Zoom, misalnya kayak gitu lah, itu boleh banget. Oke, teman-teman, untuk rumus-rumus selanjutnya aku bakal share. Insya Allah nanti kalau diundang lagi sama Teh Hijis ya. Jadi nanti aku bakal share rumus-rumus selanjutnya, karena ini banyak banget ya, ada FAB, ada BAB, ada PSA, ada AIDA, wah banyak lah ya. Ada banyak-banyak yang bakal aku share ke teman-teman. Jadi pantengin terus Instagram komunitasonlineshop.id dan juga sekolahbisnisonline.id. Sekian dari aku. Semangat terus teman-teman. Tadi pertanyaannya mungkin akan ini belum ada pertanyaan ya. Bisa dikirim IG SBO Mbak @sekolahbisnisonline.id. Nanti tolong dicatat ya TIIS Instagramnya @sekolahbisnisonline.id. Nanti bisa dicatat teman-teman. Dan bisa langsung DM aja admin SBO-nya ya. Admin SBO-nya tetap akan on untuk teman-teman semua. Oke, sekian dari aku. Bisa langsung tanya, Mbak? Ya? Bisa langsung bertanya, Mbak? Oh, boleh. Irwan dari JNE Ponto, Sulawesi Selatan, Makassar. Oh iya, di Makassar. Oh, Makassar. Gimana nih Mas Irwan? Mbak, ya saya mau nanya nih, Mbak, bagaimana untuk memperlihatkan value daripada nilai produk kita, seumpama misalnya saya kan keripik pisang. Yang saya tanyakan bagaimana cara menampilkan value daripada produk kita, misalnya kalau barang kita dijual secara offline, misalnya dijual misalnya kayak ada pameran gitu, atau misalnya dititip di penjual-penjual atau di asal gitu, bagaimana cara menampilkan atau memperlihatkan value daripada produk kita ke konsumen, karena kita tidak ada di situ. Oke, jadi offline ya. Nah, kalau misalnya bentuknya adalah offline, berarti salah satu yang bisa bikin menarik konsumen adalah dari copywriting di banner, misalkan kayak gitu. Di banner atau misalkan di copywriting di packaging. Nah, itu kalau misalkan di
kayak makanan-makanan ringan saat ini itu luar biasa banget ya, packagingnya sangat-sangat seru gitu ya. Nah itu bisa juga dipakai ini Mas Irwan. Jadi misalkan packagingnya adalah keripik pisang anti pingsan misalkan gitu. Atau keripik pisang apa gitu yang bisa menonjolkan value-nya. Dan juga yang unik gitu ya, kalau misalkan Kak Kak Irwan jualannya di keripik pisang. Jadi memang bisa diperlihatkan copywriting-nya itu misalkan di banner atau misalkan di packaging keripik pisangnya yang gak ada di orang lain. Nah itu bisa jadi value tersendiri untuk Mas Irwan dan juga produknya kayak gitu. Nah kalau misalkan jualannya secara offline nih, belum ke online gitu ya, atau di online masih bingung seperti apa. Nah kalau misalkan offline ini bisa kayak dari sisi ya pertama bannernya, terus packagingnya, terus yang ketiga memang dari sisi penawarannya. Penawaran antara online dan offline itu pasti beda-beda. Nah kalau misalkan offline itu biasanya lebih ke, wah mereka akan terus ngomong ya. Biasanya kalau offline, aku juga jarang kalau misalkan offline, aku kebanyakan online ya. Tapi kalau misalkan offline itu memang kita harus pandai gimana caranya untuk orang-orang beli produk kita itu pandai berbicara kayak gitu. Jadi kalau misalkan menurut aku nih, gimana caranya kalau misalkan keripik pisang nih, kita kan jualnya offline. Nah, itu bisa dari sisi packaging-nya atau misalkan dari sisi banner, kalau misalnya ada pameran-pameran gitu kan biasanya suka ada banner atau suka ada brosur nih ya, suka ada brosur yang dibagi-bagiin kan kalau misalnya pameran-pameran seperti itu. Nah, itu bisa dari sisi copywriting-nya di si brosur itu. Nah, value-nya adalah apa sih? Mas Irwan harus riset dulu kalau misalkan mau nampilin value. Apa sih yang ada di keripik pisang orang lain yang nggak ada di keripik pisangnya Mas, atau kebalikannya, apa yang ada di keripik pisangnya Mas Irwan yang nggak ada di keripik pisangnya orang lain, seperti itu. Kira-kira Pak copywriting-nya kalau keripik pisang bagaimana? Kalau misalnya kan kelebihan keripik pisang itu, kalau boleh katakan kami punya keripik pisang itu rasanya tipis, dan ini banyak varian rasanya, itu kira-kira bagaimana Mbak ya? Copywriting-nya. Saya bingung menentukan copywriting-nya Mbak. Bisa dibantu Mbak? Nah, misalkan nih keripik pisangnya itu tipis, misalkan pelopor keripik pisang tipis Indonesia, misalkan kayak gitu ya. Bukan hanya tipis, tapi misalkan mudah dimakan, terus bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa traveling, bisa dibawa makan di bawah misalkan di bawah terik matahari, atau bisa di bawah air laut, misalkan gitu. Misalnya ya, air laut itu misalkan kita lagi di kapal gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan value gitu. Nah, ini ada pertanyaan lain juga ya. Dari Kak Hana nih. Aku ini satu pertanyaan lagi ya. Tadi ada Mas Irwan. Terima kasih Mas Irwan untuk pertanyaannya. Dan ini ada Kak Hana. Nah, untuk teman-teman yang belum dan mau bertanya, boleh juga nanti kirim aja ke TIIS ya. Pertanyaan-pertanyaannya nanti insya Allah aku akan bantu di TIIS ya. Kamu mau tanya, copywriting yang nyeleneh baik atau enggak dipakai? Misal begini, Kak, kamu siapa beraninya deketin pacar aku? Ngaca itu loh, mukamu jerawatan dan kusam, enggak banget deh. Makanya pakai dong produk dari XXL biar glowing kayak gitu. Itu gimana? Oke. Nah, ini sebenarnya ada salah satu kasus ya. Sebenarnya ini lebih ke konten marketingnya yang kemarin ya, mungkin teman-teman juga tahu, dan ada beberapa mungkin teman-teman yang nggak tahu dari kasusnya Holy Wings, teman-teman, ketika mereka bikin yang benar-benar konten yang sangat nyeleneh gitu ya, tapi malah bikin gerainya tutup di 12 gerai atau berapa, aku kurang tahu juga ya. Nah, ini copywriting sebenarnya, jadi copywriting itu bukan hanya dari sisi viralnya, yang penting teman-teman tahu nih value-nya yang akan konsumen teman-teman dapetin itu apa, kayak gitu. Jangan sampai terlalu nyeleneh yang nantinya bahkan malah bikin orang-orang tuh nge-push produk kita gitu, orang-orang nggak mau kenal produk kita. Jadi harus benar-benar hati-hati, karena tetap harus ada misalkan etika dalam membuat copywriting kayak gitu. Jangan sampai kasusnya sama kasus Holy Wings gitu ya, dengan pakai unsur-unsur agama dan lain-lain. Terus kalau misalkan kayak gitu gimana nih ya? Kamu siapa beraninya deketin pacar aku? Ngaca itu loh, mukamu jerawatan dan kusam. Gak banget deh, makanya pakai dong produk dari XXS biar glowing kayak aku. Oke, sebenarnya itu oke sih, Mbak Hana, mungkin tapi lebih diperhalus lagi mungkin ya. Jangan kayak kita lebih bukan ngehina ya, kayak membuat mereka down gitulah ya. Jadi harus diperhatiin dulu kata-katanya. Gitu sih Mbak Hana. Jadi kalau misalnya menurut aku ini udah oke banget. Cuman dari sisi kata-katanya nih ya. Kamu siapa berani dekat pacar aku? Nah, ngaca misalkan gitu ya. Siapa kamu bentar ya. Kamu siapa berani deketin pacar aku gitu ya. Misalkan ngaca dong, jangan body spam. Oke.
Nah, itu seperti itu nih, Mbak Hana, misalkan ya, kamu siapa beraninya deketin pacar aku? Jangan sampai kamu jadi pelakor gitu ya. Misalnya bisa kok nambah-nambahin pelakor gitu ya, asal jangan terlalu membuat orang lain down gitu. Karena sekarang itu udah ada UU yang sangat itulah ya. Oke, sip teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman untuk pertanyaannya. Nanti untuk lebih jelasnya, karena ini aku merasa buru-buru ya. Udah lebih dari 20 menit, takutnya Kak Ferry nanti nggak kebagian gitu ya. Nah, silakan Teh Iis. Sekian dari aku teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh nanti kirimin ke Teh Iis aja. Nanti bakal aku bantu jawab melalui Teh Iis gitu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Salwa ya atas penyampaian materinya. Masya Allah, walaupun kebut nih materinya ya, kebut bisnis gitu. Banyak banget insight yang bisa kita dapat nih. Gimana teman-teman, udah pada nyatet belum? Nah, untuk tadi yang mau program SBO, mau program kebut bisnis, boleh teman-teman cek ke link ini ya. Nah, aku kirim di kolom chat. Oke. Untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung ke Kak Ferry ya untuk penyampaian materi kedua. Kak Ferry sudah ada di Zoom-nya? Ya, halo, tes. Halo Kak Ferry. Kedengeran ya? Selamat sore. Halo semuanya. Sore-sore. Iya. Oke. Oke. Aku langsung share screen aja kalau gitu ya, karena waktunya terbatas, teman-teman. Boleh Kak Ferry, silahkan. Oke. Bentar ya. Sambil menunggu share screen-nya, boleh Kak Ferry menceritakan sedikit tentang maju nih. Maju itu Oke, apa sih sebentar gitu? ya. Oke. Oh, bentar. Aku belum bisa referensinya sebentar ya. Maaf ya teman-teman, aku ternyata belum di grant ininya. Apa? Security-nya sebentar. Follow dulu. Ya, oke. Ini dia, share. Udah kelihatan teman-teman? Oh iya benar. Ini rencananya mau bisa tidur umur berapa? Jadi nunggu rumah itu jadi sih. Oke, udah kelihatan ya? Sip. Oh, belum kelihatan ya? Belum ada Kak Ferry. Oh, oke. Sebentar. Coba aku share lagi sebentar. Gimana? Sekarang udah ada atau masih belum? Belum ada? Ini? Nah, udah. Udah ya? Udah. Oke. Sip. Kalau begitu, oke. Terima kasih waktunya dari teman-teman sekolah bisnis online. Jadi di sini aku mau lanjutin aja sebenarnya materi apa yang dibawain sama Kak Salwa tadi ya. Kita akan bahas tentang copywriting. Nah, dari aku akan bikin topik sini seputar si copywriting ini dari tulisan berujung jadi cuan gitu, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita bahas materi copywriting-nya, gitu, kita kenalan dulu ya, biar nanti kalau mau nanya juga enak gitu, terus kalian juga jadi bisa kenal aku juga jadi bisa kenal kalian gitu. Oke, kita lanjut ke screen berikutnya. Nah, ini dia. Jadi sekilas aja gitu ya, ini experience aku sebenarnya
di dunia kreatif, di industri kreatif, di copywriting gitu. Jadi aku dulu pernah di TV sebagai kreatif, terus aku juga pernah jadi copywriter gitu di sebuah agency, terus akhirnya aku pindah ke beberapa company yang sampai akhirnya sekarang aku dimaju sebagai content director atau content lead di Maju Indonesia gitu. Nah, Maju Indonesia ini sebenarnya apa sih gitu? Jadi Maju Indonesia ini adalah satu aplikasi gitu ya untuk teman-teman yang memang punya usaha yang usahanya pengen dibikin jadi lebih maju lagi gitu. Makanya company kita pun namanya Maju gitu ya dengan O-nya double gitu. Jadi kalau mau lihat penjelasan lebih rinci-nya nih aku juga tulis di bawah gitu. Jadi Maju ini platform solusi bisnis yang nyediain itu software as a service gitu yang terintegrasi untuk siapa? Untuk teman-teman UMKM di Indonesia dengan solusi-solusi lengkap di segala jenis bisnis apapun. Jadi teman-teman yang bisnisnya offline, yang online, mau itu punya coffee shop, mau itu punya online store, mau itu punya retail, car wash, barbershop, salon, segala macam itu bisa pakai aplikasinya Maju gitu. Untuk apa aja sih? Untuk bantuin teman-teman di operasional nih, kayak kasir online, akuntansi, CRM, terus juga owner gitu, ada juga manajemen karyawan, manajemen inventory, sampai analisa bisnis dan toko online ini bisa di cover semua sama fiturnya Maju gitu teman-teman. Jadi Maju ini sebenarnya juga belum lama berdiri gitu ya, kita dari 2019, tapi kita udah punya 30.000 UMKM lebih nih gitu yang percaya sama Maju gitu, yang pakai Maju di bisnisnya mereka, dan kita udah memproses lebih dari 100 juta transaksi nih dengan nilai yang lumayan gitu ya, 600 juta US dollar di berbagai usaha tadi yang seperti aku bilang, ada F&B, ada laundry, ada barber, salon, retail, sampai toko online gitu. Dan kita juga udah cover dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi untuk teman-teman Nusantara gitu ya yang memang bisnisnya sekarang masih pakai cara manual, misalnya masih catat-catat transaksinya atau rekap-rekap penjualannya di buku tulis gitu, atau di kertas-kertas yang nanti punya resiko hilang, resiko sobek gitu, resiko basah, rusak atau segala macam, itu bisa ganti nih, mulai pikirin gimana caranya kita beralih ke cara digital gitu, karena kan sekarang udah serba online, serba digital gitu, serba otomatis, serba terintegrasi gitu dengan Maju ini gitu, yang memang bisa bantuin teman-teman dari tadi sih, dari kasir online-nya gitu, untuk bantuin teman-teman di masalah transaksi, di masalah akuntansi gitu, teman-teman juga bisa dihitungin masalah pajaknya, misalnya masalah penghasilan, masalah pendapatan, raba rugi, terus juga di CRM gitu, kalau teman-teman mau bikin marketing campaign itu juga bisa, terus juga di manajemen karyawan, juga teman-teman bisa atur nih kelola karyawan teman-teman, misalnya yang di setiap hari datang ke gerai gitu, dari absensinya pun bisa kita cover gitu. Nah, inventory juga teman-teman bisa manage di aplikasi kita, sampai analisa bisnis yang memang kita punya banyak banget laporan bisnis yang bisa bantuin teman-teman untuk nanti bisa grow bisnisnya lagi lebih jauh gitu. Dan terakhir juga ada toko online yang memang kita udah terintegrasi nih sama beberapa marketplace gitu, kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, sampai GrabFood, itu juga udah bisa teman-teman manfaatin di aplikasi Maju. Jadi teman-teman cuma buka aplikasi Maju aja, terus bisa proses ordernya di aplikasi kita. Jadi nggak usah pakai lagi aplikasi-aplikasi masing-masing si marketplace tadi gitu. Jadi ini sekilas tentang Maju. Nah teman-teman kalau memang teman-teman ini mau cari tahu info lebih lanjut tentang Maju, teman-teman bisa kunjungin aja di Instagramnya @maju Indonesia, atau memang di website kita di www.maju.id. Gitu. Nah, di sana nanti teman-teman bisa cari tahu lebih banyak deh, cari info lebih detail lagi tentang fitur, tentang kegunaan atau manfaatnya Maju buat bisnis teman-teman tuh bisa ngapain aja sih gitu. Nah, itu sekilas dari Maju. Dan ini coba kita intermezzo sedikit gitu ya, sebelum kita mulai materinya. Sebenarnya kalau kita ada dua copywriting nih gitu, dari kiri dan kanan gitu ya, tentang properties yang dijual, teman-teman nih lebih tertarik atau lebih merasa lebih menarik yang mana sih gitu? Apakah yang kiri, rumah dijual tanpa perantara ini, atau yang ada gambar Doraemon-nya gitu? Sorry. Apa ada yang gambar Doraemon-nya gitu, yang memang udah ngomong, saya udah melihat dapat 22 properti ini harganya naik 100 kali lipat gitu, Doraemon segera hubungi saya, itu ada nomor kontaknya nanti gitu. Nah kalau menurut teman-teman ini mana yang menarik gitu ya, karena sebenarnya juga tidak ada yang salah dengan dua copywriting ini, tapi inilah fungsinya copywriting gitu. Kalau yang kiri memang ya udah konvensional, direct aja, langsung ya udah nginfoin rumahnya dijual gitu. Tapi yang kanan itu ada gimmicknya, kayak dia pakai Doraemon di bannernya, di balihonya, di spanduknya gitu, untuk ngasih tahu bahwa rumah ini akan naik 100 kali lipat nih di abad 22 gitu, yang sebenarnya juga abad 22 tahun berapanya juga nggak dikasih tahu, tapi memang nilai properti juga kita tahu ini akan naik terus gitu kan. Jadi di sini juga nggak ada kebohongan, tapi kalau untuk mata melihat pertama kali yang akan dilirik adalah yang di sebelah kanan gitu.
sekarang kita masuk kalau misalnya ngomongin copywriting-nya, itu sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih copywriting itu. Jadi copywriting itu memang dari copy dan writing gitu ya. Copy itu kalau di bahasa periklanan artinya teks gitu. Sementara writing itu kan menulis gitu ya. Jadi kalau copywriting ini sebenarnya adalah teknik penulisan yang digunakan untuk mempengaruhi atau mempersuasi si pembaca agar melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si pembuat tulisan gitu. Yang mana si pembuat tulisan ini namanya copywriter gitu. Untuk apa? Untuk kepentingan komersial, misalnya untuk iklan gitu, untuk mengasih tahu informasi di berbagai macam media gitu, di berbagai macam channel, baliho, spanduk, blog, artikel, sosial media misalnya kayak gitu. Itu juga termasuk di dalam copywriting, memang tujuannya untuk memasarkan produk yang kita punya gitu. Nah, kita lanjut. Kenapa sih sebenarnya copywriting ini penting untuk teman-teman kuasai gitu ya, atau teman-teman bisa gitu. Jadi yang pertama sebenarnya saat ini gitu, di masa sekarang orang ini cuma kebanyakan melihat gambar dan tulisan gitu. Jadi karena kita banyak di digital, banyak di online gitu, apalagi teman-teman yang memang fokusnya di jualan online gitu ya, pasti kan akan mempromosikan bisnis teman-teman lewat gambar dan lewat tulisan gitu. Nah, makanya hal ini penting untuk dikombinasikan menjadi sesuatu penawaran atau sesuatu visualisasi yang menarik dengan tulisan yang juga menarik gitu. Dan yang kedua sebenarnya kita harus memenangkan persaingan gitu di media sosial atau di media-media lainnya. Jadi bukan cuma dari kompetitor, tapi dari followers konsumennya teman-teman nih gitu. Karena kan misalnya teman-teman punya target konsumen, katakanlah si Budi gitu ya, terus Budi punya followers 1000 gitu. Nah, katakanlah setiap hari dia melihat konten-konten dari followersnya itu, dari followingnya itu ada 1500 gitu. Nah, akhirnya kan ada 1500 konten di dalam feed-nya tuh. Nah, ini gimana caranya kita bisa menangin persaingan ini biar si Budi ini apa ya, memorable banget sama apa yang udah kita buat, apa yang udah kita sampaikan di sosial media kita gitu, untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang kita mau kasih ke mereka gitu. Jadi bukan cuma dari kompetitor, tapi dari followers atau followingnya target market teman-teman semua gitu. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang harus disiapin kalau kita mau memulai sebuah copywriting gitu. Jadi sebenarnya teman-teman wajib tahu 4 hal gitu. Pertama, tahu apa yang dijual dulu gitu, jangan sampai kita mau jual skincare, tapi skincare ini sebenarnya fungsinya apa ya, fiturnya apa ya, manfaatnya apa ya, benefitnya apa ya. Aduh, cuman taunya cuman bisa bikin glowing doang, lagi nggak tahu hal yang lain, jangan sampai kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngerti banget tentang produk yang dijual sama teman-teman gitu, sampai segala macam fitur dan benefitnya ini teman-teman udah hatam istilahnya kayak gitu. Terus kita juga harus tahu tujuan kita sebenarnya mau ngapain sih bikin copywriting gitu, karena nanti di slide berikutnya aku akan jelasin ada beberapa tujuan yang memang teman-teman bisa pilih gitu dalam menulis copywriting nantinya. Dan yang ketiga itu kita harus tahu juga siapa sih yang mau beli ini gitu, siapa sih target market kita, siapa sih audiens kita, siapa sih yang akan baca iklan-iklan yang kita buat, tulisan-tulisan yang kita buat gitu. Dan yang keempat, kita harus tahu gimana cara kita berkomunikasi sama target audiens kita gitu. Nah, terus tadi kan ada poin yang pertama adalah kita harus tahu apa yang mau kita jual gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mau dijual tuh kita harus lihat nih keunikan produk-produknya kita gitu. Dan bisa dilihat dari dua, misalnya ada fitur dan benefit. Misalnya kalau kita ngomongin fitur itu kandungan-kandungan, misalnya kan kita ngomongin skincare gitu ya. Misalnya fiturnya adalah produk ini dibuatnya dari bahan alami gitu. Terus fiturnya yang lain adalah 100% halal. Terus fitur-fitur yang lainnya misalnya dibuat dengan standar nasional Indonesia misalnya gitu. Terus untuk benefitnya ini juga manfaat yang bisa didapetin sama konsumen teman-teman. Misalnya dengan pakai skincare ini akhirnya nggak membuat ketergantungan gitu, nggak bikin kulit jerawatan misalnya. Terus nggak bikin kulit jadi kusam, nggak bikin kulit jadi rusak misalnya gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu fitur dan benefit supaya kita tahu sendiri keunikan produk kita ini apa sih yang membedakan produk kita sama kompetitor lain atau sama produk-produk lain di luar sana gitu. Dan yang kedua, kita juga harus buat offer atau penawaran nih teman-teman. Jadi kita harus buat list juga yang bisa jadi value tambahan dari produknya teman-teman gitu. Misalnya oke, teman-teman jual skincare, tapi apa yang bisa dikasih lebih untuk teman-teman untuk calon konsumen nanti ya gitu. Misalnya teman-teman bisa kasih gratis jasa konsultasi gitu. Ini sebuah value yang lebih kan. Terus misalnya teman-teman kasih gratis ongkir atau misalnya gratis potongan ongkir gitu, itu juga bisa. Jadi offer atau penawaran ini nih, value-value tambahan inilah yang nantinya
bisa jadi konsiderasinya target marketnya teman-teman untuk kayaknya gue lebih baik pakai skincare A deh, karena dia kasih gue jasa konsultasi nih gratis lagi gitu. Jadi sebelum itu mereka konsultasi, habis itu baru deh mereka akhirnya convert ke beli gitu. Nah, berikutnya ini tujuannya gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya kita bikin copywriting tadi yang poin kedua adalah kita harus tahu kita mau ngapain, kita bikin copywriting ini buat apa dulu sebetulnya gitu. Apakah buat likes, comment, dan share gitu. Misalnya kalau memang tujuan untuk likes, comment, dan share ya teman-teman akhirnya bikin copywriting yang lebih bisa engage, yang lebih bisa berinteraksi sama mereka gitu. Jadi misalnya teman-teman ngasih edukasi atau ngasih tips-tips gitu di sosial medianya teman-teman yang akhirnya nanti bisa mereka likes, bisa mereka komen gitu, terus akhirnya mereka bisa share ke followers yang lainnya gitu. Nah ini akan menentukan gaya bahasanya teman-teman nanti soalnya gitu. Dan kalau misalnya tujuannya adalah open rate, misalnya teman-teman pakai channel email gitu ya untuk ngenalin produk ke teman-teman atau promosiin produk ke teman-teman. Ini juga akan beda lagi gitu. Apakah nanti judul emailnya harus dibikin clickbait misalnya gitu biar orang seenggaknya buka dulu deh gitu. Setelah dibuka akhirnya mereka oh ya udah deh kepalang baca gitu. Terus yang ketiga ada click rate. Ini click rate juga biasanya dipakai kalau misalnya teman-teman ada di satu artikel terus ngasih satu link misalnya gitu ya untuk ngarahin ke marketplace teman-teman misalnya gitu. Kalau memang tujuannya ini ya nanti juga teman-teman harus nyesuaiin lagi copywriting-nya mau bikin seperti apa. Terus yang keempat ada scroll down. Apakah memang teman-teman tujuannya kalau yang punya website gitu ya, yang jualannya di website terus mau edukasi dulu tentang produknya seperti apa di dalam satu halaman website. Nah, ini kan harus punya tujuan kayak aku mau objektifnya scroll down nih biar orang yang mau beli ini baca dulu sampai bawah sampai ngerti banget produkku baru mereka mau convert gitu. Nah, ini juga akan beda lagi di headline-nya nanti seperti apa, terus nanti di judulnya seperti apa, isi copywriting-nya seperti apa gitu. Dan yang terakhir, kalau memang tujuannya untuk langsung beli gitu ya, conversion rate, ini juga akan beda lagi nih gaya komunikasinya gitu. Jadi dari kelima tujuan ini teman-teman harus pilih dulu sebenarnya teman-teman mau bikin copywriting ini untuk apa gitu, karena nanti gaya komunikasi dan berbicaranya juga bahasa yang dibikin sama teman-teman akan berbeda gitu. Selanjutnya, nah kalau misalnya kita ngomongin poin ketiga kan tadi adalah kita harus tahu kita mau jualnya ke siapa gitu. Nah sebelum kita tahu itu ya kita harus tahu juga nih buyer personanya gitu. Kita harus bikin yang namanya buyer persona biar teman-teman juga kebayang bahwa oh teman-teman tuh bikin copywriting untuk ngomong ke mereka ini loh gitu. Nah ini bisa kita bikin berdasarkan apa? Di sini aku juga kasih listnya gitu. Kita bisa mungkin create namanya misalnya, terus usianya, tempat tinggal, pekerjaan, masalah yang dihadapinya apa, terus kepercayaan salah yang diyakini mereka tuh apa, keinginannya mereka apa, terus kendalanya selama ini apa, figur yang diidolakannya siapa, terus kompetitor atau tempat mereka belanja itu di mana, gitu. Nah, kalau misalnya jualannya skincare misalnya gitu ya, kita anggap namanya Susan karena target audiensnya teman-teman kebanyakan pasti cewek gitu. Jadi teman-teman akan menganggap ketika membuat tulisannya ini teman-teman menganggap bahwa teman-teman akan ngomong ke cewek-cewek gitu misalnya. Ke Susan yang usianya misalnya 28 tahun gitu, karena yang pakai produk ini rata-rata memang di usia 25 sampai 35 tahun misalnya. Terus dia tinggal di mana sih? Di Jakarta gitu. Karena tempat tinggal ini juga cukup mempengaruhi nih teman-teman. Kalau misalnya ngomong di Jakarta, mungkin teman-teman bisa pakai bahasa gaul, bahasa Jaksel misalnya, atau bahasa-bahasa yang lagi tren sekarang. Tapi kalau misalnya ada orang yang tinggalnya di luar kota-kota besar gitu, misalnya yang agak ada di pelosok gitu, teman-teman mungkin bisa pakai bahasa yang lebih formal gitu, yang bisa lebih general dan lebih dimengerti sama teman-teman yang berada di area sana gitu. Dan pekerjaan ini juga menentukan teman-teman akhirnya. Kalau misalnya anggaplah si Susan ini adalah karyawan swasta, tentu ngomongnya akan beda sama orang-orang yang memang kerjanya sebagai ibu rumah tangga misalnya gitu, karena interestnya akan berbeda juga gitu. Terus masalahnya apa sih sebenarnya yang sering dihadapi si Susan ini? Masalahnya adalah kulit sensitif gitu. Terus kepercayaan salah yang diyakini sama si Susan ini apa sebenarnya? Jadi dia merasa bahwa perawatan pakai skincare ini butuh biaya mahal gitu, dan keinginannya dia adalah punya kulit glowing gitu. Terus figur yang diidolakannya juga kita harus terka-terka nih kira-kira siapa ya idola-idolanya dia gitu. Apakah misalnya kita anggap si Susan ini Nagita Slavina gitu. Dan terakhir kompetitor atau tempat mereka belanja itu di toko skincare apapun di marketplace. Jadi si Susan ini umurnya sekian, tempat tinggalnya di sini, terus pekerjaannya apa, masalahnya seperti apa, kepercayaan salahnya seperti apa, keinginannya apa, figur yang diidolakannya siapa, dan tempat belanja mereka udah diketahui sama teman-teman, itu teman-teman bisa comes up, bisa datang dengan satu solusi produk yang teman-teman punya
gitu, yang akan mengatasi masalah si Susan ini akhirnya nanti gitu. Nah, terus pertanyaannya untuk bikin yang tadi gimana nih cara nentuinnya gitu, cara nentuin buyer persona ini seperti apa? Pertama, teman-teman juga bisa sebenarnya tanya ke teman-teman ke circle-nya teman-teman gitu ya, yang mereka ini adalah target pasarnya teman-teman juga gitu. Terus yang kedua juga bisa riset dari akun-akun besar, misalnya dari industri yang memang serupa nih sama produk yang teman-teman jual gitu. Misalnya teman-teman jual skincare, mungkin teman-teman bisa kepoin Instagramnya dari L'Oreal misalnya, atau dari Instagramnya Wardah gitu. Kira-kira mereka ini pengennya gimana sih? Kira-kira mereka tuh cara ngomongnya gimana sih gitu. Dan akhirnya teman-teman bisa comes up dengan komunikasi yang serupa dengan mereka gitu. Bisa cari target audiens yang sama dengan mereka gitu. Terus juga teman-teman bisa cek testimoni atau review di marketplace nih. Kan banyak banget tuh pasti yang jual skincare misalnya di marketplace. Teman-teman juga bisa lihat, bisa jadi gali insight dari sana untuk tahu bahwa oh kebutuhan mereka tuh sebenarnya seperti ini loh gitu. Dan akhirnya teman-teman bisa comes up dengan sesuatu dari si testimoni dan review ini biar teman-teman produknya juga bisa lebih dilirik gitu. Terus yang keempat, teman-teman juga bisa tambah insight lagi, gali-gali insight lagi dari baca artikel yang memang berhubungan sama produk teman-teman, tentang perawatan kulit, tentang gimana pentingnya menggunakan skincare misalnya kayak gitu-gitu. Jadi 4 hal ini yang bisa teman-teman konsiderasi untuk akhirnya nanti nentuin gimana bikin si buyer persona tadi, biar teman-teman nggak salah target nih gitu. Sampai teman-teman skincare tapi biasanya kayak ngomong laki-laki yang usianya masih remaja misalnya gitu. Padahal skincare-nya untuk orang-orang yang memang biasanya pergi-pergi atau misalnya sering di luar selama 1 hari misalnya gitu. Berikutnya, kalau kita ngomongin copywriting-nya, kita masuk ke anatomi. Sama seperti manusia juga, sebenarnya copywriting juga punya runutan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin, ini aku kasih contoh, di Maju ada satu poster gitu ya, satu poster, satu flyer misalnya gitu. Jadi, teman-teman mungkin di atas bisa insert nih kayak logo brandnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini aku putnya logo Maju gitu. Terus kita harus punya juga nih headline gitu. Nah, headline ini fungsinya cukup penting teman-teman, karena ini adalah judul pesan yang memang singkat dan menarik, karena orang pasti akan baca headline-nya dulu teman-teman. Nah kalau misalnya memang teman-teman sering baca artikel juga nih gitu ya di internet atau bahkan di sosial media, pasti kan dibaca di judulnya dulu nih, jadi gimana caranya bikin judul ini semenarik mungkin gitu. Nah nanti dibantu sama body copy-nya gitu. Nah body copy ini memang akan diisi oleh kalimat atau penjelasan lebih rinci mengenai produk yang teman-teman tawarkan. Gitu. Misalnya ini aku mau ngomonginnya Maju Pay gitu ya. Jadi sebuah fitur di Maju yang memang bisa bikin orang pebisnis ini bisa terima pembayaran digital gitu. Jadi aku bikin headline yakin belum mau pindah pembayaran digital gitu. Jadi nanya ke audiensnya bahwa sebenarnya yakin nggak sih kalian gitu. Ini udah saatnya loh gitu untuk pindah ke pembayaran digital. Makanya kita jelaskan lagi di body copy-nya. Aktifkan Maju Pay untuk bisnismu dan nikmati kemudahan pembayaran lewat kris. Kita kasih benefit-nya dan produk yang kita tawarin ini di body copy ini teman-teman gitu, untuk lebih memperjelas bahwa oh ternyata offernya penawarannya itu seperti ini loh gitu. Dan terakhir itu harus ada CTA ya teman-teman. Jadi CTA ini juga fungsinya memang kalau memang buat convert gitu ya, untuk bisa akhirnya jadi ngejual produk ini, kalau bisa memang dikasih CTA gitu yang memang isinya adalah ajakan untuk membuat si pembacanya nanti melakukan hal yang kita inginkan. Misalnya ini daftar sekarang, atau aktifkan sekarang, atau langganan sekarang, atau join sekarang gitu. Jadi memang ini ajakan yang teman-teman bisa bikin di dalam si CTA atau kita sebutnya call to action gitu. Lanjut, nah ini aku juga ada put beberapa macam-macam headline yang biasa teman-teman pakai gitu ya. Karena tadi headline merupakan elemen yang sebenarnya cukup penting nih gitu untuk jadi first impression-nya pembaca ketika nanti ngelihat iklannya teman-teman atau copywriting-nya teman-teman gitu. Misalnya di sini ada beberapa jenis headline. Yang pertama ada benefit headline gitu, yang ditampilkan di sini adalah gimana headline yang kita buat itu menawarkan atau memperlihatkan keuntungan-keuntungan dari produk yang kita punya gitu. Ketika user pakai produk kita, apa sih yang dia dapat gitu. Makanya di sini namanya benefit headline gitu. Misalnya belanja minimum 50.000 cashback 10%. Terus yang kedua, wajah glowing 24 jam. Terus misalnya beli satu gratis satu. Nah ini semuanya adalah seputar benefit teman-teman, seputar keuntungan yang akan konsumen dapetin ketika memang nantinya pakai produknya teman-teman atau beli produknya teman-teman gitu. Terus yang kedua ada news headline. Headline ini memang fungsinya adalah untuk memberitahukan, menginformasikan tentang sesuatu yang baru
bisa seputar event atau seputar perilisan produk gitu, atau seputar ya launching yang memang berhubungan dengan sesuatu yang baru lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini ada contohnya misalnya yang pertama, melayani pengiriman seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, ini kan pengumuman banget tuh gitu. Jadi kayak nggak cuma seluruh Indonesia, tapi kita juga bisa bisa kirim nih ke seluruh dunia gitu. Terus yang kedua ini misalnya mau rilis produk baru gitu ya, baru kirim alam 100% halal gitu. Misalnya baru rilis produk baru yang memang halal gitu. Terus yang ketiga, wajib dinanti seminar cuan dari online tinggal seminggu lagi, seminar cuan dari online tinggal seminggu lagi gitu. Jadi ini juga ngasih tahu bahwa seminggu lagi akan ada event loh gitu, tentang apa, tentang seminar cuan dari online gitu, yang sebenarnya wajib dinanti sama audiens kita gitu. Nah, berikutnya ada selective headline gitu. Nah, kalau selective headline ini sebenarnya lebih ke kayak headline yang dibuat untuk mereka-mereka yang dikhususkan gitu, untuk orang-orang tertentu. Jadi nggak bisa semuanya nerima atau mencerna atau mendapatkan hal ini gitu. Misalnya cuma buat member, check out hari ini atau cashback. Terus yang kedua, sering kena polusi udara, atasi resikonya dengan skincare A gitu. Nah, yang kedua, ini sering kena polusi udara karena kita menyasar misalnya orang-orang yang sering bepergian atau standby di luar ruangan nih gitu, dan kita mau jual skincare ini ke orang-orang itu. Makanya kita tujukannya untuk orang-orang yang sering kena polusi udara gitu. Terus untuk yang ketiga, misalnya kita mau tujukan untuk teman-teman yang suka drakor gitu, untuk audiens-audiens yang suka Korea-Koreaan gitu. Makanya kita bikin headline-nya, pecinta drakor wajib tahu, pakai skincare A bisa bikin kamu jadi serasa idol Korea misalnya. Terus yang berikutnya ada curiosity headline. Ini memang headline-headline yang dibikin khusus untuk membuat orang jadi penasaran gitu, yang akhirnya mereka mau klik, mereka mau baca, mereka mau beli gitu akhirnya kalau mereka memang sudah tertarik gitu. Yang pertama contohnya ada, ini dia alasan yang bikin cowok-cowok pada salting. Ini kan penasaran tuh ya, kok alasannya apa nih? Kok cowok-cowok bisa pada salting gitu? Ternyata pakai produk skincare A. Gitu. Terus misalnya yang kedua, buat kulit glowing seketika pakai cara ini. Gitu. Nah, ini juga bikin penasaran nih, kok kulit glowing bisa seketika doang nih kalau pakai cara ini? Emang caranya gimana sih? Akhirnya mereka mau baca. Gitu. Terus yang ketiga, misalnya modal 5 ribuan, untungnya bisa jutaan. Nah, ini juga bisa dipakai kalau misalnya memang ada penawaran-penawaran yang sebenarnya modalnya minim gitu, tapi ternyata untungnya bisa berkali-kali lipat gitu. Nah, tipe-tipe headline seperti ini juga yang menimbulkan rasa penasarannya audiens atau target marketnya teman-teman, bisa diimplementasikan di copywriting-nya teman-teman. Terus ada fear headline. Jadi headline ini memang dibuat untuk membuat rasa takut gitu, membuat rasa khawatir audiens atau target marketnya teman-teman, yang akhirnya mereka karena khawatir dan takut itu mereka akhirnya mau beli gitu, atau mau convert jadi salesnya teman-teman. Jadi misalnya yang pertama, hati-hati gitu. Ini nah udah ngomong hati-hati aja udah ada rasa takut ya gitu ya. Pakai skincare sembarangan bisa sebabkan kulit rusak gitu. Nah, ini kan bikin mereka jadi takut gitu. Emang dia bikin skincare sembarangan bisa nyebabin rusak gitu. Akhirnya mereka mau baca, dan ternyata teman-teman nawarin produk yang nggak bikin kulit mereka jadi rusak gitu, dan akhirnya mereka, oh iya benar, ternyata pakai produk ini kulit gua aman ya gitu. Terus yang kedua, misalnya jangan tergoda dengan murahnya, cari yang nyata khasiatnya gitu. Kata-kata jangan ini juga udah menimbulkan rasa takut sih untuk target marketnya teman-teman gitu. Jadi ngasih himbauan bahwa jangan tergoda deh sama yang murah gitu, karena belum tentu bagus gitu. Pilih deh yang nyata khasiatnya. Yang nyata khasiatnya adalah produk skincare A misalnya. Terus yang ketiga, awas kelewatan, dapatkan diskon spesial hanya hari ini. Dan ini juga ngasih waktu yang limit gitu ya, waktu yang terbatas, biar mereka ketakutan, aduh gue takut nggak kedapatan, aduh gue takut kelewatan nih sama diskonnya, akhirnya gue harus convert, harus beli hari ini juga gitu. Ini bisa dipakai untuk menimbulkan rasa takutnya audiens teman-teman gitu. Terus yang berikutnya ada question headline. Ini headline yang pertanyaan nih, tadi seperti yang aku bikin di contoh yang pakai maju gitu ya. Misalnya, yakin skincare kamu udah cocok untuk kulit wajahmu? Ini kan mereka akan jawab juga dalam hati, iya, gue yakin gak ya sebenarnya? Gue baca deh, oh ternyata ada skincare A yang cocok untuk berbagai macam kulit wajah nih gitu. Terus yang kedua misalnya, wajah cerah seharian meski diterpa polusi jalanan, gimana caranya? Nah ini juga ditujuin sebenarnya untuk orang-orang yang sering bolak-balik keluar, tapi treatmentnya kita pakai dengan pertanyaan gitu. Akhirnya mereka juga karena ditanya seperti ini, mereka jadi jawab dalam hati kayak, emang caranya gimana ya? Oh ya udah deh, gue mau tahu deh, gue nggak tahu caranya soalnya. Gitu. Akhirnya mereka mau baca. Terus yang ketiga, gimana ya cara mengatasi kulit sensitif? Gitu. Dan akhirnya setelah mereka tanya ini, jawab dalam hati, akhirnya mau baca juga, dan akhirnya aware sama produknya teman-teman. Terus ada gimmick headline. Gimmick headline juga ini sebenarnya yang lebih rima nih biasanya gitu, yang mainin kata-kata atau kalimatnya lebih asik gitu ya.
Misalnya yang pertama, skincare harga terjangkau, khasiatnya super wow. Gitu. Terus misalnya cuma sekali oles, masalah kulit langsung beres. Kulit lebih celing, wajah auto glowing. Gitu. Nah ini juga sebenarnya untuk membuat si gimmick headline yang satu rima begini, gitu ya, yang akhirannya sama, gitu misalnya au-au, SS, gitu ya, ing-ing, gitu, itu juga ada rumusnya nanti, tapi aku nggak bisa share sekarang karena waktunya terbatas. Jadi kalau gimmick headline itu kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi kita bikin yang rima, karena menurut penelitian sebetulnya gitu, bikin copywriting yang berima sebenarnya memang lebih gampang diingat sama audiens gitu sih. Jadi bacanya juga lebih asik gitu. Terus yang terakhir ada claim headline. Nah ini yang memang teman-teman kalau udah yakin banget bahwa produk yang teman-teman jual punya predikat ini gitu. Misalnya 5 skincare halal terbaik di Indonesia dan teman-teman termasuk di dalamnya gitu. Nah ini teman-teman bisa bikin headline kayak gini. Atau teman-teman bisa nyediain jasa yang misalnya kirim 1 hari sampai gitu. Teman-teman bisa bikin headline kayak pesan pagi hari, malamnya bisa langsung nggak menikmati gitu. Terus teman-teman misalnya udah riset nih teman-teman, riset dalam banget dan merasa bahwa oh kita kirimnya paling cepat nih karena kita pakai kurir sendiri gitu, mau di area Jabodetabek bisa kita libas semuanya misalnya gitu. Makanya kita bikin headline bisa juga dengan pengiriman kami yang tercepat, yang lain lewat gitu. Jadi teman-teman ngeklaim bahwa teman-teman doang nih yang paling cepat gitu. Tapi ini memang harus berdasarkan fakta dan realnya seperti apa ya teman-teman. Jangan sampai akhirnya kelihatan udah bikin kayak gini, taunya ada brand lain atau kompetitor lain yang ternyata lebih cepat, lebih bagus, lebih hebat misalnya, terus teman-teman asal klaim dan akhirnya malah jadi timbul perspektif negatif dari target marketnya teman-teman gitu. Nah ini ada sedikit juga sebenarnya kalau kita udah tahu tadi headline yang mau ngomong apa, kita juga sebenarnya mungkin bisa cari tahu gaya komunikasi dari brand kita ini cocoknya apa sih sebetulnya gitu, karena ini juga akan nentuin nanti gimana caranya teman-teman ngomong ke buyer-buyer yang tadi tuh, personnya yang udah dibikin sama teman-teman. Akhirnya harus teman-teman tentukan juga dari voice-nya gitu ya, suaranya nih atau gaya ngomongnya ini mau kayak apa gitu. Misalnya karakternya dibikin friendly kah atau hangat kah gitu, atau lebih ke inspiring atau lebih ke playful yang lebih senang bercanda gitu. Terus tone-nya misalnya lebih humble atau jujur gitu, atau kayak lebih menjelaskan scientific tuh, lebih menjelaskan tentang sudut sisi ilmiahnya gitu. Terus untuk bahasanya sendiri, apakah teman-teman harus menjelaskan kesusahan tadi misalnya apakah dengan bahasa yang kompleks misalnya, atau bahasa yang modern gitu, atau yang serius, atau simple, atau yang fun-fun aja nih gitu. Dan teman-teman juga harus tahu tujuannya sebenarnya untuk apa gitu, apakah untuk engage, untuk bikin mereka akhirnya berinteraksi terus sama teman-teman, untuk edukasi, untuk informasiin, untuk menjual langsung, atau yang lain nih gitu. Jadi ini juga jadi bahan pertimbangan teman-teman dalam menentukan gaya komunikasinya nanti gitu. Nah sekian dariku teman-teman, karena waktunya kita terbatas, jadi cukup sampai sini aja. Silahkan kalau misalnya memang ada teman-teman yang mau nanya, boleh. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ferry untuk ilmu yang Sama-sama. udah di-share-nya. Semoga berkah dan jadi amal Amin, jariah amin. Kak Ferry. Amin, amin. Oke. Sebelum penutupan kita sesi foto dulu ya teman-teman. Boleh dong on cam. Oke, nanti shot dulu ya. Kita masuk sesi. Kak Ferry mohon maaf boleh di. Ya, ini aku udah stop. Oke. Nah udah siap ya Kak Siti, Kak Rizka, Kak Salwa. Oke. Kak Sri, Karyanti, Kak Heni ya. Belum on cam, Kak Cynthia, Kak Irma. Oke. Udah siap? 1, 2, 3. Oke. Ada ceria nih ya mukanya. Masya Allah. Oke, udah selesai. Nanti di-share ya untuk fotonya sekaligus record Zoom-nya. Nah, terima kasih banyak juga untuk Mas Taufik yang udah hadir ya dari tim Maju juga ya. Kak Ferry, Kak Salwa yang udah nyempetin dan ngasih materi ke kita, yang udah dengan senang hati gitu sharing ilmunya ke kita. Semoga ilmunya berkah dan menjadi amal jariah. Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Keren banget nih teman-teman, banyak yang terkendala ini itu, tapi teman-teman nyempetin gitu buat belajar di sini. Semoga
ilmu yang Kak Ferry dan Kak Salwa sampaikan bisa teman-teman amalkan ya. Bisnis teman-teman juga makin besar, makin sukses, dan segala urusan teman-teman dilancarkan. Nah, untuk teman-teman yang belum isi absen, boleh isi di sini ya. Nah, aku share lagi nih. Nah, Mas Taufik share lagi. Oke. Terima kasih sekali lagi ya untuk teman-teman, Kak Ferry, Kak Taufik, Kak Salwa. Sekian webinarnya. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.